Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah bersama dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk belajar bibliologi. Apa itu bibliologi? Bibliologi adalah ajaran tentang Alkitab dan hal-hal yang berkorelasi dengan Alkitab. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa seri dari pembelajaran bibliologi ini. Pada kesempatan ini merupakan seri yang pertama. Seri pertama ini saya beri judul Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Saya ulangi, di seri pertama ini saya beri judul Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Alkitab merupakan atau adalah kitab suci yang dijadikan pegangan dan sekaligus pedoman hidup orang yang sudah menerima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Artinya, ketika orang itu mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Yesus telah mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka dia mempercayai secara utuh Alkitab adalah firman Allah, adalah kebenaran Allah, adalah otoritas yang tertinggi. Hal itu tentu sangat menyenangkan karena ini yang menjadi kehendak Allah. Namun di sisi yang lain, kita juga perlu memperhatikan ada keraguan bagi orang tertentu terhadap isi Alkitab. Hal ini harus dihindari atau ditangani sesegera mungkin. Alkitab dipelajari untuk dipahami dan dilakukan, bukan hanya untuk dimengerti tetapi diabaikan. Mempelajari Alkitab adalah merupakan hal yang sangat penting. Namun, di sisi yang lain ada orang mempelajari Alkitab kemudian dengan hati yang tidak baik, dengan hati yang tidak bersih, dia mencari-cari, mendaftar semua kesalahan dan pertentangan yang tampaknya timbul dalam Alkitab. Walaupun sekian puluh tahun saya ada di bangku kuliah teologi, saya melihat tidak ada kesalahan ataupun pertentangan di dalam Alkitab. Pandangan ortodoks percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, kebenaran yang bersifat absolut, objektif, mendapat tantangan ternyata, baik dari kelompok liberal maupun neoliberal. Pandangan liberal atau pandangan yang tidak sesuai dengan Alkitab menyatakan bahwa ada bagian-bagian dari Alkitab yang merupakan firman Allah, tetapi ada bagian-bagian lain yang hanya merupakan perkataan manusia. Ini merupakan pandangan liberal. Jadi tidak semua perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah firman Allah, tetapi ada juga yang merupakan perkataan manusia belaka. Pandangan liberal ini percaya bahwa kelompok mereka lah yang bisa menentukan bagi mereka sendiri bagian mana yang benar dan bagian mana yang salah. Jadi 66 kitab baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang mana benar yang mana salah itu ditentukan oleh komunitas dari pandangan liberal itu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya pandangan neo-ortodoks atau disebut juga sebagai Bartian. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pandangan neo-ortodoks atau disebut dengan Bartianisme ini percaya
bahwa seluruh bagian Alkitab merupakan perkataan manusia yang sangat mungkin salah. Tetapi ketika seseorang membaca Alkitab, Tuhan dengan caranya, dengan cara Allah, memakai setiap perkataan itu sehingga melalui kata-kata tersebut atau kata-kata firman atau kata-kata Alkitab, sang pembaca akan menerima di dalam akal pikiran dirinya sendiri perkataan Tuhan yang benar. Jadi berdasarkan konsep yang demikian, maka kelompok neo-ortodoks atau yang disebut juga sebagai Barthianism sepakat bahwa ada bagian tertentu dari Alkitab yang bagi orang tertentu merupakan firman Allah, sedangkan bagian yang lain bukanlah firman Allah. Pandangan ortodoks secara tegas menyatakan bahwa keseluruhan Alkitab, setiap kata dari Alkitab adalah firman Allah yang menyatakan kebenaran dari Allah. Tidak ada bagian dari Alkitab yang tidak diinspirasikan oleh Allah. Alkitab secara keseluruhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah firman Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan belajar yang namanya infalibilitas dan ineransi Alkitab. Ada beberapa istilah penting di dalam doktrin terkait dengan Alkitab atau yang disebut dengan bibliologi. Dua di antaranya adalah infalibilitas dan ineransi, atau yang disebut juga infallible. Infallible adalah keyakinan bahwa Alkitab memiliki otoritas yang absolut, yang tidak bercacat, tidak akan gagal dalam setiap pernyataannya, penghakimannya, dan setiap pengajaran yang muncul dari dalam Alkitab tidak dapat digugat bersalah. Dipastikan tidak menyesatkan dan tidak dapat dikontradiksikan, dibenturkan, sehingga menimbulkan pertentangan, sehingga ada potensi untuk disangkal. Kebenaran Alkitab sama sekali tidak bisa disangkal. Kata inerent berasal dari kata kerja dasar bahasa Latin errare, yang mengimplikasikan sesuatu yang menjauhi kebenaran. Sedangkan kata inherent menyatakan kualitas yang bebas dari kesalahan, atau disebut dengan error free. Tidak ada errornya, bebas dari error. Jadi doktrin ineransi Alkitab berarti Alkitab adalah firman yang diwahyukan oleh Allah itu sendiri dan diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya, sehingga naskah aslinya memiliki kualitas yang bebas dari kesalahan, bukan hanya dalam hal yang berkaitan dengan moral dan kerohanian, tetapi juga termasuk dalam hal berkaitan dengan sejarah, geografi, dan ilmu pengetahuan. ICBI atau The International Council on Biblical Inerrancy, yang merupakan suatu organisasi yang didirikan di California pada tahun 1977. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk menjelaskan dan memberikan aplikasi dari doktrin ineransi Alkitab.
Organisasi ini menyadari betapa pentingnya pengertian doktrin, ineransi yang benar dan tepat di dalam menerangkan doktrin otoritas Alkitab. Alkitab merupakan sarana yang paling lengkap atau menyeluruh dari semua saluran penyataan khusus. Karena Alkitab adalah firman Allah yang diberikan kepada manusia, yang ditulis dalam kuasa, kendali, dan kontrol Roh Kudus. Alkitab berasal dari bahasa Arab. Al artinya kumpulan dan kitab artinya buku-buku. Jadi Alkitab merupakan kumpulan buku-buku, kumpulan kitab-kitab jika dilihat dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut Bible, dalam bahasa Yunani disebut Biblia. Sama, artinya adalah buku-buku. Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Bahasa Alkitab yang digunakan dalam Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa Ibrani. Sebagian kecilnya adalah bahasa Aram, dan untuk Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani Koine. Alkitab bukan hasil dikte dari Allah, melainkan Allah berkenan untuk memakai manusia sebagai alatnya dengan cara Roh Kudus mendorong orang-orangnya untuk menulisnya. Ini jelas dinyatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Alkitab adalah firman Allah. Tujuan dari adanya Alkitab adalah untuk memberitakan keselamatan kepada semua orang. Alkitab harus dapat dibaca semua orang. Kata-katanya sederhana, dapat dimengerti oleh orang yang terdidik dan oleh orang yang kurang berpendidikan sekalipun. Luar biasa. Jadi Alkitab sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang percaya, tentu karena pertolongan Roh Kudus. Kritik-kritik yang sangat tajam terhadap Alkitab itu sudah ada berabad-abad lamanya, terutama mengenai yang namanya ketaksalahan Alkitab. Pengilhaman Alkitablah yang menyebabkan Alkitab memiliki sifat yang luar biasa yang disebut ketidaksalahan Alkitab atau ketidakgagalan Alkitab. Ketika kita melakukan pembahasan mengenai ketaksalahan Alkitab, maka akan dijumpai dua istilah yang sangat mendasar, yaitu infallibility, tanpa kegagalan, atau ineransi, tanpa kesalahan. Nah, kedua istilah ini diterjemahkan dengan ketidakkeliruan. Ketidakkeliruan Alkitab itu dimaknain bahwa setiap kata dalam Alkitab merupakan perkataan Allah, dalam arti dihasilkan di bawah penguasaan atau penjagaan Roh Kudus, sehingga bebas dari kesalahan. Tentu yang dimaksudkan di sini dalam bahasa aslinya. Misalnya Perjanjian Lama Ibrani dan Aram, Perjanjian Baru Yunani. Dengan demikian, ketika Roh Kudus menguasai, mengendalikan, menjaga potensi seorang untuk menulis Alkitab, maka Alkitab tidak mungkin gagal dalam maksud tujuan Allah dari setiap apa yang ditulis oleh orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menulis firman Allah. Alkitab tidak bersalah dan tidak pernah akan gagal, disebabkan diilhamkan oleh Roh Allah yang merupakan ciri khas Alkitab itu sendiri.
Ketidakkeliruan Alkitab ini hanya bisa ditegaskan dalam kaitannya dengan naskah aslinya, karena datang langsung atau bersumber langsung dari Allah melalui pengilhaman. Pengilhaman dan ketidakkeliruan Alkitab ini merupakan sebuah keselarasan atau juga merupakan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Alkitab adalah firman Allah yang tak memiliki kesalahan dalam segala hal. Maka Alkitab memiliki kewibawaan yang luar biasa yang dapat dijadikan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan manusia. Keotoritasan Alkitab tidak ada saingannya atau tidak dapat dibandingkan dengan buku atau kitab-kitab manapun. Alkitab menjadi dasar dari segala bentuk kehidupan manusia, baik untuk kehidupan yang terkait dengan spiritual maupun untuk hal-hal yang bersifat praktikal. Tanpa Alkitab, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di dalam Alkitab dituliskan, dinyatakan pribadi Allah secara jelas, secara menyeluruh, secara komplit. Tidak ada tempat lain di mana Allah menyatakan dirinya sejelas Ia atau Allah menyatakannya di dalam Alkitab. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan. Allah berbicara selama berabad-abad waktu, dijelaskan dalam Alkitab. Allah tetap berbicara kepada manusia pada masa kini, saat ini, melalui Alkitab. Baca Alkitab, renungkan Alkitab, pelajari Alkitab, pahami Alkitab, lakukan perintah di dalam Alkitab. Tuhan memberkati. Kau tetap selamanya